Febri Kelvin Tetelepta, bakal calon gubernur Maluku, mengusung tema perubahan. Ada 6 aksentuasi yang akan dilakukan apabila terpilih saat kontestasi pemilihan kepala daerah pada November 2024. Deputi 1 Kantor Staf Presiden ini menyampaikan hal tersebut saat mengembalikan formulir pendaftaran sebagai calon gubernur di kantor DPW Partai Nasdem Provinsi Maluku. Saat datang mendaftar di Partai Nasdem, Febri Tetelepta dan rombongan berjalan kaki dari Jalan Ayepati menuju kantor Nasdem di Jalan Melati. Menariknya, saat berjalan, ia diarak dengan musik bernuansa Islami atau hadrat. Terdapat 6 aksentuasi yang akan dilaksanakan apabila terpilih sebagai gubernur Maluku. Yang pertama yaitu membangun SDM Maluku lebih baik. Kedua, Tetelepta menganalisa, kemiskinan yang terjadi di Maluku adalah kemiskinan struktural, bukan kemiskinan absolut. Ini lantaran terjebak dengan keterbatasan konektivitas dan transportasi. Ketiga, pembangunan yang terjadi selama ini harus dirubah. Pembangunan harus keluar dari Ambon sentris ke Maluku sentris. Keempat, membangun ekonomi lokal yang baik. Kelima, pembangunan kewilayahan harus berbasis gugus pulau dengan ekosistem yang baik. Dan terakhir, pembangunan reformasi birokrasi harus dilakukan. Dengan mengusung tema perubahan, Tetelepta mengaku yakni kalau Nasdem adalah rumahnya. Sekalian keluarga pertahanan Partai Nasdem, kenapa saya hadir di sini? Karena saya tahu bahwa di tempat ini jiwa perubahan itu ada, dan itu restorasi yang saya angkat, bahwa saya mau perubahan Maluku yang lebih unggul, lebih maju dan lebih sejahtera. Ada 6 aksentuasi saya. Yang pertama adalah kita akan membangun sumber daya manusia Maluku yang lebih baik. Kita tahu bahwa IPM kita rendah, kita punya kualitas sumber daya alam yang bagus, tapi kita mengelola sumber daya manusia kita keliru. Dan 5 tahun ini saya merasa bahwa ketika semua indeks indikator-indikator kita semakin turun, maka saya mengambil tema perubahan dan kita akan konsentrasi untuk pembangunan sumber daya manusia. Yang kedua adalah dalam analisa kami bahwa kemiskinan di Maluku adalah kemiskinan struktural, bukan kemiskinan absolut. Kenapa demikian? Karena kita terjebak dengan keterbatasan konektivitas dan transportasi kita, dan kita terjebak dengan kepulauan dan membuat kita harus membangun infrastruktur secara merata dan masif. Yang ketiga adalah bahwa kita harus keluar dari Ambon sentris menjadi Maluku sentris. Pembangunan di Maluku tidak lagi harus terpusat di Maluku, di Ambon, tetapi harus merata ke seluruh wilayah Maluku dengan pendekatan gugus pulau. Yang keempat adalah bahwa kita harus membangun ekonomi lokal yang baik. Kenapa demikian? Karena kita tahu potensi sumber daya kita sangat baik, potensi sumber daya alam kita sangat baik, tapi tidak dikelola dengan baik. Karena manajemen pembangunan kita salah, dan kita keliru dalam membangun pembangunan kita. Kita terjebak dengan pembangunan yang sangat mekanistis, kita terjebak dengan pembangunan yang sangat seremonial, tapi kita tidak masuk dalam substansi pembangunan lebih mendasar. Oleh sebab itu, menurut saya sudah waktunya kita berubah. Yang kelima adalah bahwa kita membangun pembangunan kewilayahan yang berbasis gugus pulau dengan ekosistem yang baik. Kita tahu kita punya alam yang baik, kita punya pariwisata yang baik, kita punya laut yang baik. Tapi kita salah kelola selama ini. Kita terlalu berharap APBN, padahal banyak sekali potensi kita untuk kita membangun investasi kita yang baik. Syaratnya adalah mau nggak kita kerja sama-sama. DPRD tidak boleh jalan sendiri, gubernur tidak boleh jalan sendiri, bupati dan wali kota juga tidak boleh jalan sendiri. Kita harus membangun sebuah irama yang sama. Oleh sebab itu saya bertekad bahwa pembangunan kewilayahan harus berjalan dengan baik. Dan terakhir adalah bahwa kita harus membangun reformasi birokrasi. Kita tahu bahwa birokrasi kita dikelola asal-asalan, suka-suka. Padahal kita harus membangun sebuah birokrasi modern, birokrasi efektif dan merit system. Tidak ada urusan agama di sini, tidak ada urusan etnis di sini. Yang adalah siapa punya kualitas, dia punya kemampuan. Kita membangun sebuah birokrasi efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dengan tema perubahan ini, saya tahu rumah saya ada di Nasdem. Saya memilih Nasdem itu dengan sengaja, bukan tidak sengaja. Oleh sebab itu, dalam kerendahan hati, dengan visi perubahan ini, saya berharap saya menjadi bagian dari Partai Nasdem untuk kita membangun perubahan yang lebih baik. Terima kasih, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kunjungi atau baca berita lengkap lainnya di website terasmaluku.com.